Paket COD yang katanya retur, ternyata diduga malah dijual kiloan. Masih lengkap dengan label pengiriman, masih tersegel rapi, dan jumlahnya bukan 1-2 paket, tapi sampai bertonton. Video inilah yang sekarang bikin banyak seller online ketar-ketir, karena kalau dugaan ini benar, artinya ada barang milik pedagang yang tidak pernah kembali ke pemiliknya. Dan yang lebih bikin publik geram, lokasi penjualan paket itu disebut-sebut berada di Jepara, Jawa Tengah. Semuanya bermula ketika sebuah video viral di media sosial memperlihatkan tumpukan paket dalam jumlah fantastis. Video itu kemudian diunggah ulang oleh akun gosip terkenal dan langsung menyita perhatian publik. Dalam rekaman tersebut, seorang perempuan memperlihatkan palet-palet paket yang masih terbungkus rapi, lengkap dengan label pengiriman. Mulai dari furnitur, pakaian, tas, sepatu, hingga peralatan rumah tangga. Semuanya disebut sebagai paket retur COD dari gudang pusat, yang bikin publik tercengang. Paket-paket itu dijual borongan, bukan dijual satuan sesuai isi barangnya, melainkan berdasarkan berat dan jumlah kolit. Dan yang lebih mengejutkan lagi, si penjual mengaku bahkan tidak tahu isi paketnya apa. Oke, nih ya bosku, sekarang 15 April 2026 tuh. Kita lagi on proses muat palet furniture tuh, gua pengen naik truk tuh ya. Tuh AWB packing ya di bagian belakang. Ini kita udah proses 1 ton sama palet furniture sekalian tuh. Ya. Tuh, yang mau borongan karungan AWB packing boleh ya. Dia masih dalam bentuk packingan semua tuh. Tuh, jadi kita nggak tahu isinya apa. Makanya dia beda. Karungannya dari karungannya beda ya. Warna karungan non AWB yang udah tersortir itu warna hijau. Kalau AWB packing itu masih berbentuk karungan warna putih ya. Karena ini langsung dari gudang pusat tuh. Ya. Tuh, ini palet furniture lagi kita muat. Tuh, naik kan gua tuh tinggi. Di titik inilah kecurigaan publik mulai meledak. Karena bagi seller online, terutama pelaku UMKM, paket retur itu seharusnya kembali ke pemilik barang, bukan malah berpindah ke pasar borongan tanpa kejelasan. Narasi dalam video itu juga menyeret nama sebuah wilayah di Jepara, Jawa Tengah. Lokasi tersebut disebut sebagai titik ditemukannya aktivitas penjualan paket retur COD. Kalimat yang muncul dalam video pun langsung memancing emosi warganet. Gimana perasaan para pedagang online? Sederhana, tapi nusuk. Karena bagi banyak seller, sistem COD memang seperti pisau bermata dua. Di satu sisi, fitur ini membantu meningkatkan penjualan karena memudahkan pembeli yang belum terbiasa transaksi digital. Tapi di sisi lain, retur COD adalah mimpi buruk. Barang ditolak, paket gagal, diterima, ongkir hangus, dan seller harus menunggu barang kembali. Masalahnya, sekarang muncul pertanyaan yang jauh lebih besar. Apakah semua barang retur itu benar-benar kembali? Atau justru ada yang bocor di tengah jalan? Kolom komentar media sosial pun langsung berubah jadi tempat curhat massal para korban. Ada yang mengaku paket mahalnya hilang tanpa kejelasan. Ada seller yang curiga barang retur mereka tidak pernah benar-benar dikembalikan. Bahkan ada yang mengaku terlalu sering mendengar alasan klasik seperti penerima tidak ada di rumah. Tapi barangnya juga tak pernah muncul lagi. Salah satu komentar yang ramai diperbincangkan datang dari seorang pengguna yang mengaku kehilangan raket seharga ratusan ribu rupiah. Namun kompensasi yang diterima nilainya jauh di bawah harga barang tersebut, sementara seller lain menyebut sistem retur dari ekspedisi tertentu rawan, celah, dan membuat mereka merasa berada di posisi paling lemah. Lagi geger kan nih masalah barang yang gagal COD, returan, harusnya dibalikin ke seller, malah dijual sama oknum logistik. Gagal COD ini makin kesini makin banyak banget ya, entah karena si kurir yang gak mau nganterin, apa emang customernya udah pilih COD tapi kayak kadal, tapi kagak dibayar pas barangnya tuh udah nyampe di depan rumah. Dan gue lihat-lihat ya, satu hari, satu cabang aja bisa menerima barang returan tuh puluhan karung. Ada yang 30 karung, itu barangnya campur-campur. Tapi ini ada yang bilang juga, customer dia pesen COD tapi gak nyampe. Apakah karena kurir yang gak nganter? Makanya udahlah kalau beli barang langsung bayar aja, kan ada Dana, pakai GoPay, pakai OVO, pakai Kris BCA, bisa transfer virtual account gitu loh. Kalau kayak gini kan kasihan sellernya, barangnya keluar, duitnya kagak masuk. Udah gitu kagak dilindungin juga, udah banyak seller jerit-jerit, untung tipis tapi biaya ini itunya dinaikin. Lah
Ini barangnya keluar, duitnya kagak masuk, bagaimana? Sudah keluar modal produksi, sudah bayar packing, sudah kirim barang, tapi barangnya malah diduga masuk jalur penjualan liar. Kalau dugaan ini benar, tentu bukan lagi sekadar masalah retur biasa. Ini bisa menjadi persoalan serius yang menyangkut kepercayaan publik terhadap ekosistem belanja online Indonesia. Lalu sebenarnya, bagaimana paket-paket itu bisa sampai dijual bebas? Secara sistem, paket COD yang gagal dikirim memang seharusnya dikembalikan ke seller melalui proses return to shipper atau RTS. Namun viralnya video ini membuat publik menduga ada celah besar dalam proses logistik. Ada yang menduga label paket sengaja dibiarkan bermasalah. Ada juga yang curiga adanya permainan oknum internal. Sementara sebagian lainnya menyoroti kemungkinan adanya praktik pelelangan barang yang tidak transparan. Karena dalam beberapa kasus, memang ada perusahaan logistik yang memiliki prosedur untuk melelang barang tak bertuan setelah melewati batas waktu tertentu. Tapi publik mempertanyakan satu hal penting. Kalau memang legal, kenapa dijual terang-terangan seperti barang misterius? Dan kenapa masih banyak label pengiriman yang terlihat jelas menempel? Pertanyaan demi pertanyaan akhirnya terus bermunculan. Dan sampai sekarang, belum ada penjelasan resmi yang benar-benar menjawab keresahan para seller. Ternyata bener dong, paket gagal COD. Katanya ada yang jual per karung berapa harganya? 250.000 aja. 250.000 paket gagal COD marketplace. Sejak kapan sih paket gagal COD diperjualbelikan? Sejak kapan sih paket retur nggak dibalikin? Ini isinya banyak banget dan beda-beda. Kasus ini akhirnya jadi tamparan keras bagi dunia e-commerce Indonesia. Karena yang dipertaruhkan bukan cuma paket, tapi juga rasa percaya. Seller percaya barang mereka akan dikembalikan dengan aman. Pembeli percaya sistem logistik berjalan dengan jujur. Dan kalau kepercayaan itu mulai runtuh, dampaknya bisa panjang. Banyak seller mungkin mulai takut mengaktifkan COD. UMKM kecil bisa makin terpukul. Dan publik akan terus dihantui rasa curiga setiap kali paket mereka hilang di perjalanan. Pada akhirnya, video viral ini bukan cuma soal tumpukan kardus di gudang. Ini tentang ribuan harapan para pelaku usaha kecil yang hidupnya bergantung pada setiap paket yang mereka kirim. Karena bagi sebagian orang, itu mungkin cuma barang retur. Tapi, bagi seller, itu modal usaha, tenaga, dan harapan yang sedang berjalan di jalanan Indonesia.